Bab 101, Merayu Maryam. Maryam berdiri di teras toko, menunggu angkutan umum lewat. Melongo ke kanan dan kiri jalan yang terlihat sepi dari kendaraan. Maryam berdecak, kemudian memutuskan berjalan kaki. Nina sudah pulang lebih dulu, ibunya menghubungi dan tak dapat mengantar Maryam pulang. Ia tak tahu seseorang sedang bersembunyi di balik sebuah pohon. Maya keluar begitu Maryam muncul di tempatnya bersembunyi sambil tersenyum sinis. Maya! Maryam terlonjak sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Kenapa, Kak? Kok kaget begitu? Maya tersenyum sinis, melangkah maju mendekati Maryam. Ketegangan tak dapat dihindari, kembali saja ke toko rasanya tak mungkin. Sudah jauh juga dia berjalan. Maryam menghela napas, sepertinya dia harus menghadapi Maya sendiri. Kamu mau apa, Maya? Kalau mau uang tinggal ngomong sama kakak. Gak usah sok jadi preman kayak gitu. Ucap Maryam sengit. Maya tercenung, benar dia memang butuh uang sekarang, juga tempat tinggal. Kakak bener. Aku emang butuh uang, tapi aku juga butuh tempat tinggal. Kenapa kakak sewain rumah ibu sama orang? Aku mau tinggal di mana sekarang? Bentak Maya berapi-api. Sungguh, dia tidak terima apa yang sudah dilakukan Maryam terhadapnya. Menyewakan rumah itu. Maryam mengernyit, menghela napas kemudian. Benar saja, Maya sepertinya sudah tidak tinggal di rumah Arif lagi. Bukannya kamu tinggal sama papa kamu? Kenapa malah mau tinggal di rumah ibu lagi? Selidik Maryam menatap tajam pada Maya yang tega meninggalkan ibu mereka sendirian. Bukan urusan kakak. Maya mendengus, melipat kedua tangan di perut sambil berpaling dari Maryam. Maryam mengangkat alis, menghela napas kemudian. Sudah berada dalam masalah pun masih saja bersikap sombong. Seolah-olah tak membutuhkan orang lain, padahal sangat bergantung dan tak becus mengandalkan diri sendiri. Ya udah kalau gitu. Memang bukan urusan kakak, kan? Kakak mau pulang. Ucap Maryam tak acuh pada adik tirinya itu. Ia kembali berjalan, secara kebetulan angkutan umum melintas. Maryam melambaikan tangan menyetop angkot tersebut. Kak Iam! Tunggu! Maya berteriak panik, apalagi ketika Maryam sudah mengangkat kaki menaiki angkot tersebut. Tak ingin tertinggal, dia berlari dan ikut naik ke dalam angkot. Menatap tajam pada istri Wen itu, tapi Maryam tak acuh dan tetap diam. Kenapa kakak ninggalin aku? Ketus Maya menatap sengit istri Wen itu. Maryam memutar bola mata malas, memalingkan wajah dari Maya. Kamu bilang bukan urusan kakak. Kenapa sekarang malah ngejar-ngejar kakak? Sindir Maryam tanpa berpaling kembali pada Maya. Aku nggak punya tempat tinggal, Kak. Aku mau tinggal sama kakak. Rengek Maya tanpa tahu malu. Maryam mendelik, tak akan dia membawanya tinggal di rumah Iwen. Gak! Tolak Maryam dengan tegas. Ayolah, Kak. Aku mau tinggal di mana lagi coba. Aku nggak punya siapa-siapa, loh. Selain kakak sama ibu. Rayu Maya memasang wajah menyedihkan. Dua orang ibu-ibu di dalam angkot menatap iba padanya, kemudian melirik Maryam dengan sinis. Akan tetapi, dia tidak peduli karena mereka sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang terjadi. Gak! Kakak bilang gak? Ya, gak! Kamu cari aja kontrakan dan kerja cari uang sendiri. Bukan bisanya cuma minta duit aja. Tegas Maryam, emosinya terhadap Maya sudah mencapai puncak. Dia sudah tidak tahan dengan sikap Maya yang seenaknya. Apalagi ketika mengingat kondisi Juleha yang benar-benar memprihatinkan saat dia tinggal dulu. Sungguh rasanya Maryam tak ingin memaafkan adik tirinya itu. Maya menangis, mencari simpati dari orang lain yang berada di dalam angkot sana. Benar saja, mereka yang merasa iba padanya segera menghampiri dan memeluk Maya. Maryam mendengus, tak peduli apapun yang akan mereka katakan.
Ini adik kamu, loh. Masa kamu tega begitu? Kamu gak kasihan apa sama adik kamu ini? Ucap salah seorang ibu pada Maryam. Ia tetap diam tak ingin menanggapi. Iya, loh. Kamu itu kelihatannya alim, pakai kerudung, tapi gak taunya kejam begitu sama adik sendiri. Sambar yang lain semakin kurang ajar pada Maryam. Sang supir pun ikut merasa iba, tapi ia masih bisa berpikir bijak. Mungkin ada permasalahan lain di antara mereka sehingga Maryam bersikap demikian terhadap Maya. Bukan urusan kalian! Ketus Maryam tak senang masalah pribadinya dicampuri orang lain. Kalau dikasih tahu itu jangan marah. Sama saudara jangan kejam begitu. Susah senang juga yang dicari saudara, bukan orang lain. Sahut mereka lagi semakin membuat Maryam jengkel. Ibu-ibu, udahlah jangan memprovokasi. Jangan ikut campur juga. Kita gak tahu ada masalah apa di antara mereka. Ujar Pak Supir menengahi. Kedua wanita bertubuh gempal itu mendengus, merasa paling benar sendiri dan menyalahkan atas sikap Maryam. Halah, Pak Sopir, zaman sekarang itu banyak yang pakai kerudung, tapi kelakuan kayak setan. Mendingan kita yang gak pakai kerudung, tapi masih baik sama saudara. Cibir mereka menatap sinis pada Maryam. Lalu, mengusap-usap pundak Maya yang sedang menangis mencari perhatian. Diam-diam dia melirik Maryam, tersenyum seolah-olah sudah memenangkan permainan itu. Namun, Maryam tak peduli, ia menepuk atap mobil meminta Pak Sopir untuk berhenti. Loh, belum sampai, Neng? Biasanya juga turun di gang depan. Ucap Pak Sopir bingung ketika Maryam meminta turun. Ya apa-apa, Pak, di sini aja. Maryam mengeluarkan sejumlah uang dan turun tanpa peduli pada ocehan mereka. Kalau ibu-ibu kasihan sama dia, kalian bawa aja dia tinggal di rumah kalian. Aku nggak mau bawa dia ke rumahku. Sengit Maryam sebelum benar-benar turun dari mobil. Maya membelalak, dia sudah berakting sedemikian rupa, tapi Maryam tetap tak mau membawanya pulang. Kedua ibu-ibu sok tahu itu pun menjauh dari Maya. Tak ada yang ingin membawa anak itu ke rumah mereka. Pak Sopir tersenyum, menggelengkan kepala kemudian. Bersiap untuk berangkat kembali. Tunggu, Pak. Sergah Maya seraya turun dari angkot tanpa membayar terlebih dahulu. Dia mengejar Maryam yang sudah berjalan ke depan. Kak Yam, tunggu. Maya berlari mengejar Maryam, tapi wanita itu tak peduli padanya. Aku benar-benar gak punya tempat tinggal sekarang. Aku mau tinggal di mana coba, Kak? Rengek Maya mengikuti langkah Maryam kemanapun dia pergi. Dia tetap diam, emosi sudah tak terkendali dalam dirinya. Bayangan wajah Juleha yang pucat dan tubuhnya yang kurus kerontang, tak mengizinkan Maryam untuk memaafkan adiknya itu. Kakak jangan tega sama aku kayak gini, Kak. Rayu Maya memegang tangan Maryam dan menghentikan langkahnya. Kenapa? Bukannya kamu bilang bukan urusan aku? Sekarang kamu ngerengek minta tempat tinggal. Ucap Maryam sengit. Maya salah tingkah, menatap Maryam dengan mata sayu merayu. Maafin aku, Kak. Aku tahu salah. Sekarang aku bingung mau tinggal di mana. Uang juga nggak punya. Rengeknya. Maryam menghela napas, dia akan membawa Maya pulang ke rumah Juleha. Rumah yang memiliki 2 pintu depan itu bisa dibagi menjadi 2. Pintu yang pertama akan ditempati orang yang menyewa, dan pintu kedua biarlah ditempati Maya. Kakak mau kemana? Tanya Maya panik ketika Maryam mulai kembali melangkah meninggalkan dia. Kamu bilang gak punya tempat tinggal. Maryam jengah. Maya tersenyum, akhirnya dia akan tinggal di rumah Yuen juga. Otak kecilnya merancang rencana licik, merebut Yuen dari Maryam. Dia menatap sinis punggung perempuan berkerudung hitam itu. Tak peduli meski dia kakaknya sendiri. Bab 102, Rencana Maryam. Loh,
Kesini, Kak! Pekik Maya saat mereka tiba di depan rumah Juleha. Maryam tersenyum, melirik puas pada ekspresi wajah itu. Emangnya kamu pikir mau tinggal di mana? Tanya Maryam mengejek. Maya mencebikkan bibir, memerengut kesal. Aku pikir mau diajak tinggal di rumah Kak Yuen. Gumamnya hanya dapat didengar oleh telinga sendiri. Maryam tersenyum, ternyata benar dugaannya Maya ingin tinggal di rumah Yuen. Sayang, dia harus kecewa karena Maryam membawanya ke rumah Juleha. Kamu tinggal di sebelah sini, biar kunci pintu tengah kakak yang pegang. Yang sewa di pintu depan ini. Kata Maryam membagi rumah itu menjadi dua. Ia lantas mengunci pintu ruang tengah, membagi dua rumah tersebut. Si penyewa pun tidak keberatan karena memang bagian itu tidak mereka pakai. Beres, kan? Hidup itu jangan dibikin ribet. Ucap Maryam seraya menyerahkan kunci pintu rumah kepada Maya, sementara ia membawa kunci pintu ruang tengah. Kakak mau kemana? Maya menjerit panik ketika Maryam beranjak keluar. Kakak mau pulang. Kamu baik-baik, ya, di sini. Pamit Maryam yang segera mengayun langkah untuk pulang ke rumah. Ia sudah meminta Yuen untuk menjemput di gang pinggir jalan karena keadaan sudah terlalu sore. Maryam tersenyum tatkala melihat suaminya yang sudah berdiri di samping mobil menunggu. Mereka masuk dan pulang ke rumah. Mau dia tinggal di sana sendirian? Tanya Yuen sesaat mobil meninggalkan jalanan itu. Ya, mau nggak mau harus mau. Mau tinggal di mana lagi? Sebenarnya, sih, dia pengen tinggal di rumah, tapi aku tolak. Maryam melirik Yuen yang terdiam, mengernyit dahinya karena tak dapat tanggapan dari laki-laki itu. Kenapa? Kok, Mas diam? Maryam bertanya cemburu. Yuen menghela napas, merangkul bahu Maryam dan membawanya ke dalam pelukan. Mas bukan mikirin itu. Besok Mas sama Ayah mau pergi ke desa, meninjau langsung pembangunan villa di sana. Ada banyak gangguan yang datang soalnya. Beritahu Yuen meluruskan kesalahpahaman Maryam. Wanita berkerudung hitam itu manggut-manggut mengerti. Tersenyum malu karena sudah salah paham terhadap suaminya. Kenapa? Yuen mencolek hidung istrinya. Kamu pikir Mas mau Maya tinggal di rumah kita gitu? Telak, tebakan Yuen memang benar. Maryam menelusup ke dalam ketiak suaminya. Menyembunyikan diri dari rasa malu yang datang. Yuen tersenyum, melirik sang istri yang begitu dia sayangi. Mas gak mungkin setuju dia tinggal di rumah kita sekalipun kamu yang bawa ke sana. Hidup kita udah tenang, di rumah juga damai. Gak ada yang saling menindas, apalagi menghina. Mas gak kamu direndahkan lagi. Ungkap Yuen seraya mengecup kepala Maryam. Kehangatan sore hari di dalam mobil itu menimbulkan rasa iri pada hati Rian yang sampai detik itu juga belum bertemu dengan wanita idamannya. Entah, dia sendiri bingung. Mengapa masih belum mendapatkan jodoh juga? Sementara di rumah Juleha, Maya menjatuhkan bobot tubuh dengan kasar di kursi kayu. Ruangan itu memang lebih kecil daripada yang di sebelah. Hanya ada satu kamar, yaitu kamarnya sendiri. Kamar mandi tentu saja ada, di dalam kamar Maya. Ih, Kak Iyam nyebelin banget sih. Aku kira mau diajak tinggal sama dia. Kalau gini, sih, sama aja aku harus cari uang sendiri buat makan. Gerutu Maya seraya merebahkan diri di kursi panjang tersebut. Maya berpikir, cukup lama sampai kedua matanya berbinar-binar cerah. Sebuah ide terbersit di dalam otak kecilnya itu. Apa yang direncanakan Maya? Dia pun beranjak masuk ke dalam kamar. Menyiapkan segala keperluan untuk rencana besok. Pasti berjalan lancar tanpa hambatan. Maya, kenapa kamu ada di sini? Kau tegur Bu RT ketika mengunjungi saudaranya ke rumah Juleha di malam hari. Ia tak sengaja melihat Maya yang sedang duduk di teras samping sambil bermain ponsel. Gadis itu tak acuh, melirik sebentar tanpa mau menanggapi. Bu RT mengelus dada,
menggeleng sambil menapaki anak teras mendekati pintu bagian depan. Tadi sore Maryam datang ke sini sama dia. Terus rumah ini dibagi dua sama dia, yang sebelah sini aku yang sewa, yang di sana Maya yang nempatin. Beritahu sepupu Bu RT sambil menunjukkan pintu ruang tengah yang tertutup memisahkan rumah besar itu. Bu RT menghela napas lega, yang terpenting mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Tapi dia gak ganggu kalian, kan? Bu RT menatap cemas sepupunya itu. Ia takut Maya mengganggu ketenagaan rumah tangga mereka. Nggak, kok. Mudah-mudahan aja dia gak ganggu. Ucap sepupu Bu RT itu penuh harap. Bu RT menghela napas, mengangguk kemudian. Siapa yang tidak mengenal Maya? Seorang gadis yang suka membuat masalah dengan siapa saja. Sementara di rumah Yuen, Maryam mendatangi kamar Juleha. Wanita tua itu sedang melipat mukena, baru saja menyelesaikan sholat. Bu! Panggil Maryam seraya masuk ke dalam kamar tersebut. Juleha tersenyum, keadaannya semakin membaik saat ini. Ia beranjak, duduk di tepi ranjang setelah menyimpan mukena. Gimana? Ibu betah tinggal di sini? Tanya Maryam menatap wajah Juleha yang lebih ceria. Alhamdulillah, ibu betah. Orang-orang di sini semuanya baik sama ibu. Dulu, ibu kira gak ada tempat lagi buat ibu. Kamu anak yang baik dan berbakti. Ucap Juleha sambil mengusap rambut Maryam dengan lembut. Hal yang tak pernah ia lakukan saat mereka masih tinggal bersama dulu. Alhamdulillah kalau ibu betah. Maryam memeluk Juleha, menitikan air mata yang segera disapunya. Di ambang pintu, Yuen menatap keduanya dengan perasaan tak tentu. Ada sesuatu yang berdesir di dalam hatinya. Tentang Laya, sang ibu yang dulu pergi meninggalkan dia. Akankah mereka bisa bersama lagi? Ataukah akan tetap terhalang rasa benci dan dendam? Mas, dari kapan berdiri di sini? Kau tegur Maryam saat membuka pintu kamar dan melihat Yuen berdiri mematung di sana. Ah! Dia salah tingkah, rupanya melamun sampai tak sadar kedua wanita berbeda usia itu sudah berada di hadapannya. Mas tadi mau ngajak kamu dan ibu makan. Yuk, yang lain udah nungguin. Ucap Yuen seraya merangkul Maryam dan berjalan di belakang Juleha menuju ruang makan. Diam-diam Maryam melirik, menangkap kesedihan di manik suaminya itu. Apakah tentang Laya? Ia tersenyum. Mungkin hati suaminya itu sudah sedikit terbuka dan mau menerima Laya kembali. Mas! Maryam menyentuh dada Yuen, menghentikan langkah sejenak. Kenapa? Yuen mengernyit melihat senyum itu. Hari Minggu aku mau jalan-jalan. Kemana aja, Mas bisa, kan? Katanya menatap dalam kedua manik suaminya itu. Yuen terkekeh sambil berkata, apapun itu buat istriku tercinta. Kita pergi kemana aja yang kamu mau. Makasih, Mas. Maryam memeluk Yuen, tersenyum kecil. Di dalam otaknya dia sedang merencanakan sesuatu. Pertemuan antara Yuen dan ibunya. Keduanya kembali melangkah, bergabung dengan semua orang di meja makan. Nenek dengar, besok kalian mau ke desa Maryam. Apa udah mulai dibangun? Tanya nenek ketika mereka sudah menyelesaikan makan. Iya, Nek. Ada sedikit gangguan yang harus diselesaikan. Semuanya minta doa supaya apa yang jadi hajat cita-cita kita berjalan lancar. Ucap Yuen menatap semua orang. Amin. Bab 103, Pertemuan Pertama. Toko butuh karyawan baru, udah ada beberapa yang masuk juga, tapi masih dalam seleksi. Ucap manajer toko pada rekannya di dalam ruangan mereka. Maryam tak sengaja mendengar ketika menyimpan alat kebersihan di gudang. Namun, ia tak pernah ikut campur meski sekarang adalah istri dari pemilik toko tersebut. Dia percaya atasannya itu tak akan pernah salah memilih karyawan. Nin, emang toko kita butuh karyawan baru? Tanya Maryam pada Nina. Iya, kemarin ada yang ngundurin diri.
Jadi, toko kita butuh kasir satu lagi. Jawab Nina melirik meja kasir yang kosong hari itu. Maryam mengernyit, terasa mendadak seperti itu. Kenapa dadakan? Kemarin gak kenapa-napa? Tanya Maryam heran. Nina menghendikan bahu tak ingin terlalu peduli pada urusan orang lain. Katanya disuruh berhenti sama suaminya. Suruh ngurusin anak aja di rumah. Jawab Nina tak acuh. Maryam manggut-manggut mengerti, kalau sudah berurusan dengan suami, seorang istri memang harus patuh selama itu tidak melenceng dari syariat agama. Waktu terus beranjak, siang menggantikan pagi. Mereka bertiga bersama seorang kasir sementara, laki-laki yang bertugas sebagai pekerja pembantu. Siang itu, Laya datang ke toko dengan keadaannya yang tak biasa. Penampilan Laya yang biasanya rapi dan elegan, wajah dipoles makeup natural, dan tas mewah yang selalu ditentengnya. Semua itu tak terlihat. Nina menyenggol pinggang Maryam, menunjukkan keberadaan wanita yang dulu pernah mencarinya. Yam! Maryam mendongak, memutar pandangan pada pintu toko ketika Nina memberinya kuda. Ia mengernyit, nyaris tidak mengenali sosok Laya yang tampak pucat lesi itu. Tante Laya? Maryam keluar meja dan menghampiri sang mertua. Merasa iba dengan keadaannya yang memprihatinkan itu. Maryam! Panggil Laya dengan suara tercekat di tenggorokan. Nin, aku pergi dulu, ya? Ia berpamitan kepada Nina dan membawa Laya ke warung makan di seberang toko. Maryam tercenung ketika melihat sebuah tas besar teronggok di depan toko. Tetapi, dia tidak serta-merta menanyakan hal itu. Duduk di sebuah meja dan memesan makanan untuk makan siang mereka. Makan dulu, Tante. Nanti baru cerita. Ucap Maryam memberikan sendok kepada Laya. Tapi Tante gak mau makan. Gak ada selera buat makan. Ucap Laya meletakkan kembali sendok ke atas meja seraya berpaling keluar. Maryam menghela napas, menatap lama wajah sang mertua yang terlihat murung dan sedih. Penasaran sebenarnya, tapi ia ingin mereka makan terlebih dahulu. Makan aja sedikit, biar perut Tante keisi. Muka Tante pucat banget, loh. Ujar Maryam, hatinya teriris melihat keadaan Laya yang sekarang. Hah? Laya menghembuskan napas panjang, masih menatap jauh keluar jendela. Mengusap sudut mata yang berair, menghela napas lagi. Tante gak tahu gimana caranya supaya Yuen mau maafin Tante lagi. Tante juga gak bisa maksa kamu buat ngerayu Yuen. Mungkin umur Tante udah gak lama lagi, tapi sebelum itu Tante berharap bisa berbaikan sama Yuen. Ungkap Laya seraya terisak kecil dan menunduk. Hanya sebentar saja, dia mendongak menatap Maryam dengan senyuman. Benar, ada yang salah dengan wanita itu. Maryam terdiam, terpaku pada lebam di wajah Laya. Tante udah gak tinggal di rumah suami Tante, Maryam. Kami udah pisah, dan Tante gak tahu harus tinggal di mana. Tante gak punya uang karena semua yang Tante punya dirampas bajingan itu. Lanjut Laya lagi dengan air mata yang berderai. Berkali-kali dihapus pun, tatap saja jatuh. Maryam menyentuh tangan wanita itu, memberinya kekuatan. Tante adalah ibunya Mas Yuen, udah kewajiban aku buat bantu Tante. Aku bantu carikan kontrakan, ya? Tante gak usah mikirin bayarnya. Ucap Maryam tersenyum tulus. Hatinya tak tega membiarkan Laya terlunta di jalanan. Membawanya ke rumah juga bukanlah hal yang bagus. Bagaimanapun, Maryam harus mendiskusikannya bersama semua orang. Terlebih Yuen yang belum tentu bisa menerima kehadiran Laya. Kamu emang anak yang baik. Yuen sangat beruntung punya istri kamu, Maryam. Lagi-lagi Laya menangis, merasa terharu dengan sikap sang menantu yang tak pernah ikut membencinya itu. Sekarang, Tante makan dulu, ya? Abis ini kita cari kontrakan supaya Tante bisa istirahat. Ucap Maryam yang kali ini diangguki oleh Laya. Keduanya menikmati makan siang bersama, dan setelahnya mencari kontrakan untuk Laya yang tidak jauh dari toko Yuen.
agar Laya bisa melihat anaknya sesekali ketika Yuen datang mengunjungi toko. Sementara di desa, Yuen mendatangi rumah Sarif dan bertemu dengan Risna yang perutnya sudah lebih membesar. Bersama dengan Rian dan Cakra, mereka akan meninjau lokasi pembangunan villa. "Mari, mari! Masya Allah, silahkan masuk!" ucap Sarif begitu kegirangan. Mereka semua masuk, duduk lesehan di atas karpet. Tanpa pendingin pun ruangan tersebut sudah terasa sejuk. Rian menatap takjub, untuk pertama kalinya diajak ke desa tersebut oleh Yuen. "Kamu pasti betah di sini, kan? Beda sama di kota," bisik Yuen kepada Rian. "Bapak benar. Kayaknya aku bakal sering-sering datang buat nginap di sini kalau lagi nggak ada kerjaan," jawab Rian berbisik pula. Yuen mendengus, tapi tersenyum melihat ekspresi wajah polos itu. Dia belum berumah tangga, tapi kerja kerasnya melebihi mereka yang sudah memiliki keluarga. "Ya udah, cari istri orang sini aja kalau gitu," goda Yuen sedikit meninggikan suara. Kedua laki-laki parubaya yang tengah mengobrol menoleh pada mereka. Rian tersipu, menatap kesal pada atasannya itu. "Gimana, Paman? Ada nggak gadis di sini yang mau sama dia? Kasihan, udah lapuk juga nggak laku-laku." Ejek Yuen semakin membuat Rian kesal dan memerah wajahnya. Sarif dan Pak Cakra terkekeh, menggelengkan kepala kemudian. Dua anak muda saling mengejek. "Di sini banyak, tapi takut gak sesuai sama Pak Rian yang berpendidikan ini. Kebanyakan gadis di sini gak sekolah tinggi, mereka terjun ke ladang dan sawah mengikuti orang tua mereka," jawab Sarif apa adanya. Rian semakin tersipu, mengusap tengkuk salah tingkah. Tak tahu harus menjawab apa. Berselang, Risna muncul dari balik tirai membawa baki berisi minuman. Wanita hamil itu masih begitu gesit melakukan pekerjaan rumah tangga. Rian tertegun, menatap tak berkedip pada sosok yang sederhana apa adanya. Tanpa polesan makeup, dan hanya berbalut daster panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Tak lupa, Risna sekarang berkerudung seperti Maryam. "Silakan, apa adanya aja," ucap Risna dengan suara lembut mendayu. Ia meletakkan baki tersebut dengan hati-hati dibantu Sarif yang sigap mengambil alih piring berisi ubi rebus. "Dia kakaknya Maryam, ditinggal suaminya pergi entah kemana." Yuen bersisik di telinga Rian, melirik Risna yang terlihat sudah jauh lebih baik. Rian gelagapan, berpaling dari sosok Risna yang duduk bersimpuh di samping Sarif. "Gimana kabar kamu, Nak? Kandungan kamu sehat, kan?" tanya Cakra penuh perhatian. Dia menganggap Risna sebagai anaknya, sama seperti Maryam. "Alhamdulillah, Pak. Sehat," jawab Risna dengan sopan. "Nanti Rian akan jemput kalian ke sana, mungkin minggu depan. Jadi, siap-siap aja dari sekarang," ucap Yuen membuat Risna mengangkat wajah menatap Rian yang tengah memperhatikan dirinya. "Ya, insya Allah. Risna juga udah kangen sama adiknya." Sarif mengusap kepala Risna penuh kasih sayang. Di rumah itu, dia mendapat kasih sayang penuh dari pamannya. Tak seperti di rumah Juleha. Risna teringat ibunya, dia ingin bertemu setelah Maryam memberitahukan keadaannya melalui telepon. "Rian masih jomblo, lagi cari istri." Rian membelalak, tapi Wen justru tertawa terbahak-bahak. Akankah mereka berjodoh? Bisakah Rian menerima Risna? Bab 104, Salah Paham. "Pulang!" Yuen mengajak Rian setelah menuntaskan masalah yang terjadi di pembangunan villa. Mereka menempatkan para preman dan pemalak uang itu menjadi pekerja dengan gaji yang menggiurkan. Beberapa di antara mereka menjadi petugas keamanan untuk memastikan lancarnya pembangunan. Juga menghindari kehilangan barang-barang di malam hari. Setelah mencapai kesepakatan, Yuen menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada sang mandor. "Nginap," sahut Rian yang duduk di bel-bel rumah Sarif menghadap ke belakang. Entah apa yang sedang dia perhatikan.
Rian! Suara Yuen meninggi. Aku betah, Pak. Rian merengek sambil berbalik menghadap atasannya. Tunggu sampai kakak iparku lahiran. Duh, ogah banget aku jadi adiknya. Cibir Yuen mendengus. Rian tersenyum lebar, beranjak kemudian dari bel-bel. Entah apa benar perasaannya, dia akan memikirkan hal tersebut dengan matang. Untuk hari itu, mereka akan kembali ke kota terlebih dahulu. Hanya menunggu 1 minggu lagi saja, dia akan datang kembali menjemput Trisna serta pamannya. Yuen mendelik malas, berjalan lebih dulu mendekati Sarif yang sudah berdiri bersama Cakra di dekat mobil mereka. Kak Risna mana, Paman? Tanya Yuen melongo ke dalam rumah, begitu pula dengan Rian yang penasaran terhadap sosok Risna. Dia lagi mandi. Kalian pulang aja, hati-hati di jalan. Nanti biar Paman sampaikan sama Risna, ya? Paman menepuk pundak Yuen, begitu bersyukur mendapatkan besan keluarga baik seperti mereka. Rian harus menelan ludah kecewa, wajahnya berubah murung seketika mendengar Risna yang tak dapat melepas kepergiannya. Mereka pun pamit meski hati terasa berat. Meninggalkan sang pujaan yang tengah berjuang sendirian. Di lain tempat, Maryam dan Leia tiba di depan sebuah kontrakan. Sebuah rumah yang berukuran kecil disewakan oleh pemiliknya. Hanya ada 2 kamar, 1 dapur, dan kamar mandi serta ruang tengah saja. Tante gak apa-apa tinggal di sini? Maaf, ya, cuma rumah kecil ini aja yang bisa kita dapat. Ucap Maryam setelah melihat-lihat isi rumah yang nampak bersih dan rapi. Sepertinya pemilik rumah tersebut rajin membersihkannya. Leia tersenyum, dimanapun dia tinggal dia hanya ingin hidup tenang untuk saat ini. Tak peduli pada harta dan segala kemewahannya karena bukan itu yang dibutuhkan wanita tua sepertinya untuk menemani masa senja. Iya, Nak, gak apa-apa. Rumah ini nyaman buat ditempatin, Tante suka. Katanya sambil menatap sekeliling rumah yang begitu kecil itu. Baru kali ini Leia akan tinggal di rumah sekecil itu. Dulu, dia menolak tinggal ketika Cakra membawanya ke rumah sewaan yang sedikit lebih besar dari rumah yang saat ini akan dia tempati. Leia tidak terbiasa hidup sederhana, dari kecil selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, sekarang semuanya berubah, mau tidak mau Leia harus menerima keadaannya yang sekarang. Makasih, Nak Maryam. Kamu benar-benar anak yang baik. Ucap Leia dengan setulus hati. Maryam tersenyum, membawa sang mertua untuk duduk di atas karpet. Tak ada sofa di rumah itu, beruntung pemilik rumah mau meminjamkan karpet berbulu kepada mereka. Kalau begitu, Tante istirahat dulu. Aku harus pergi ke toko lagi. Pamit Maryam setelah melirik jam di ponselnya. Waktu istirahat sudah usai, dan dia akan sangat terlambat jika tidak kembali saat itu juga. Maryam mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Gaji yang baru diterimanya dari toko, yang dulu akan dia berikan kepada Juleha. Sekarang, Leia lebih membutuhkannya. Ini uang gajiku, Tante bisa pakai buat keperluan Tante? Ucap Maryam menyodorkan benda tersebut ke hadapan Leia. Isinya emang gak seberapa, tapi insya Allah cukup kalau buat kebutuhan sehari-hari aja. Lanjut Maryam merasa tak enak hati kepada Leia, tapi hanya itu yang bisa dia berikan. Selebihnya, semoga hati Yuen cepat terbuka dan bisa menerima Leia kembali. Leia terisak kecil, di saat seperti sekarang ini, tak ada yang datang membantunya. Teman-teman, kerabat, dan mereka yang selalu menyanjungnya di masa jaya. Hanya Maryam seorang, sang menantu yang sempat dia tolak. Bahkan, ingin memisahkannya dari sang anak. Tidak. Leia benar-benar menyesal karena memiliki pemikiran buruk itu saat dulu. Seandainya dia benar-benar melakukan itu, tak akan lagi ada penolong baginya di masa kini. Leia tergugu, memeluk Maryam penuh sesal. Maafin Tante, Maryam. Dulu, Tante sempat berniat jahat sama kamu. Tante menyesal dan Tante minta maaf sama kamu. Ucap Leia berbisik di telinga Maryam.
Maryam terenyuh, dia tidak pernah mempersalahkan apa yang sudah berlalu. Baginya, masa kini adalah yang harus dijalani dan masa depan yang perlu direncanakan. Ya apa-apa, Tante. Mudah-mudahan Tante betah tinggal di sini. Maryam mengurai pelukan, ia menatap Leia dan mengusap pipinya yang basah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah berdoa sebanyak-banyaknya, semoga kalian bisa bersatu lagi. Jadi keluarga yang utuh yang diimpikan Mas Yuen selama ini. Ucap Maryam. Leia menunduk, mengangguk kemudian. Selamat ini dia memang jauh dari Tuhan, tak pernah sekalipun datang untuk bersujud kepadanya. Lupa bahwa semua yang dia miliki di dunia ini hanyalah titipan sementara. Tapi Tante nggak punya mukena, Maryam. Selama ini Tante juga nggak tahu ibadah, Tante nggak tahu Tuhan Tante sendiri. Ungkap Leia dengan putus asa. Deg. Jantung Maryam bergetar mendengar pengakuan Leia, beberapa saat dia terdiam dengan hati yang terus mengucap istighfar. Memohon ampunan kepada Allah. Lalu, dia tersenyum memaklumi. "Gak apa-apa, nanti yang belikan," ucapnya prihatin. "Tapi Tante gak mau ngerepotin kamu terus, Maryam," ujarnya tak enak. "Gak apa-apa, gak repot sama sekali," katanya seraya berpamitan kepada Leia. Maryam pergi dengan berjalan kaki menuju jalan besar, menunggu angkutan umum untuk mengantarnya kembali ke toko. Sebelum itu, dia mampir di sebuah toko perlengkapan sholat. Membeli satu serta buku panduan sholat, mengirimnya lewat seorang tukang ojek ke rumah Leia karena ia harus kembali ke toko secepatnya. Sementara di toko, Nina menunggu cemas sahabatnya itu. Berkali-kali menatap pintu keluar berharap Maryam akan cepat datang. "Di mana Maryam?" tanya manajer toko ketika datang ke meja kasir dan tidak mendapati Maryam di sana. "Maryam pergi tadi, Pak, keluar sama mertuanya," jawab Nina takut-takut. Mata manajer toko tersebut membelalak, tak percaya. Yang dimaksud mertua oleh Nina adalah pastilah Leia. Seseorang yang dilarang Yuen membawa Maryam pergi. "Kenapa kamu gak bilang sama aku?" bentak laki-laki tersebut dengan panik. "Aku gak tahu, Pak. Aku kira cuma sebentar, tapi udah lewat jam segini Maryam belum juga datang," ucap Nina hampir menangis. Manajer toko berdecak, kembali ke ruangan mengambil kunci motor. Dia harus bertanggung jawab terhadap Maryam. "Ah, kacau," katanya di restoran depan. "Pak, tapi aku udah cek gak ada." Beritahu Nina lagi semakin membuat manajer toko panik. "Kenapa Pak Manajer? Kok panik banget? Biasanya juga gak aneh. Atau jangan-jangan..." Nina menggeram, dia tak setuju laki-laki itu mendekati Maryam yang sudah bersuami. Ini tidak bisa dibiarkan. Bab 105, 3 sekawan. "Pak, buru-buru mau kemana?" Manajer toko tertegun di depan ketika Maryam keluar dari sebuah angkot dan menyapanya. "Pak." Maryam melambaikan tangan ke kanan dan kiri di depan wajah laki-laki itu. Kamu dari mana aja, Maryam? Kenapa kamu gak pamit sama aku? Gimana kalau terjadi sesuatu sama kamu coba? Nasib aku yang jadi taruhan." Cerocos laki-laki itu setelah berhasil menguasai dirinya. Antara kesal dan lega dia menatap Maryam bingung. Satu yang dia takutkan kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan kepercayaan. "Gak dari mana-mana, Pak. Gak usah panik gitu. Aku gak apa-apa, kok." Maryam mengernyit bingung, merasa aneh sendiri dengan sikap atasannya. Apalagi tatapan laki-laki itu begitu dalam dan dipenuhi kecemasan. Dia merasa tak enak hati. "Maaf, Pak. Lain kali gak usah bersikap kayak gini lagi, biasa aja. Aku gak enak sama karyawan lain, nanti mereka salah paham lagi." Pinta Maryam mengutarakan perasaannya pada sang manajer. Yoga mengangkat alis, mencerna ucapan Maryam beberapa saat lamanya. Sebenarnya dia tidak peduli,
karena bagaimanapun menjaga Maryam adalah tugas negara yang diberikan pemimpinnya. Benar saja, diam-diam Nina mengintip, menggeram dengan kedua tangan terkepal. Matanya menyalang, mengumpati sang manajer yang berani mendekati sahabatnya. Nin! Ngapain, sih? Pamali tahu, ngintip-ngintip. Udahlah biarin aja, urusan orang lain. Kau tegur teman Nina yang bertugas sementara di kasir. Gak! Ini gak bisa dibiarin! Nina geram, berjalan keluar meja dan menghampiri mereka berdua. Mendatangi Maryam, menggamit salah satu lengannya. Menatap tajam pada laki-laki yang menjabat sebagai manajer itu. Nina sendiri pun mendapat tugas menjaga Maryam dari suaminya. Pak! Manajer mereka tersentak ketika suara Nina meninggi dan tatapan matanya seolah-olah dia penjahat paling berbahaya. Maryam melirik sahabatnya, entah apa yang akan dilakukan Nina. Kenapa, Nina? Manajer toko menatap malas pada bawahannya itu. Bapak jangan seenaknya deketin orang, ya. Maryam ini udah nikah, jangan bikin salah paham hubungan rumah tangga orang, Pak. Gimana kalau suami Maryam lihat? Terus dia salah paham, bisa rusak rumah tangga mereka, Pak. Cecar Nina berapi-api, ia tak memandang laki-laki di depannya sebagai manajer. Nina menekan setiap kata meski intonasi suaranya pelan. Maryam dan manajer toko saling menatap satu sama lain. Kedatangan Nina saja sudah tidak terduga, kalimat panjangnya membuat laki-laki itu tertegun dengan mulut terbuka dan mata yang berkedip-kedip bingung. Manajer toko tak dapat berkata-kata ketika Nina membawa masuk Maryam ke dalam. Ia hanya bisa menatap tanpa dapat menjawab cercaan dari Nina. Sementara Maryam tersenyum tipis melihat reaksi sahabatnya yang berlebihan, tapi ia tahu itu adalah bentuk perhatian serta kepedulian Nina terhadapnya. Yam! Kamu jangan dekat-dekat sama manajer. Ingat, kamu itu udah nikah, jangan dekat-dekat sama laki-laki lain. Bisik Nina begitu mereka sudah berada di dalam. Maryam tersenyum, merangkul gemas bahu temannya itu. Ia terharu sekaligus bahagia ada yang memperhatikannya, tapi sebenarnya itu tidak perlu. Manajer mereka pun tahu bahwa Maryam sudah menikah. Tak ada lagi obrolan ketika para pelanggan berdatangan ke dalam toko. Mereka menyapa dengan ramah setiap orang yang datang. Tak terkecuali. Di sore hari, Yuen tiba di kediaman mereka bersama seorang teman yang bertanggung jawab atas segala keperluan resepsi mereka nanti. Maryam berdiri di teras menyambut kedatangan suaminya itu. Assalamualaikum, ucap Yuen sambil tersenyum lembut. Waalaikumsalam. Maryam mendekat, meraih tangan kanan sang suami dan menciumnya dengan takzim. Rian yang melirik meneguk ludah, merasa iri terhadap pasangan bahagia itu. Keinginan untuk menikah semakin menggebu di dalam hatinya, tapi siapa wanita yang akan menjadi pendampingnya kelak? Apakah sebaik Maryam? Ataukah sejahat ibu atasannya itu? Tidak. Dapat salam dari Paman dan Kak Risna. Beritahu Yuen sembari mendekap mesra istrinya itu. Sengaja menunjukkan hal tersebut di depan Rian untuk menggodanya. Alhamdulillah. Mereka sehat? Kak Risna gimana? Tak dapat dipungkiri kecemasan Maryam terhadap sang kakak memancar dari sorot matanya. Alhamdulillah, mereka sehat. Mungkin besok lusa Rian akan menjemput mereka. Katanya sambil mencubit gemas hidung istrinya. Maryam menyambut penuh syukur, baru mendengar saja sudah membuat hatinya merasa bahagia. Jadi, pestanya akan diadakan di mana? Tanya seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul di belakang Yuen. Dia mengenakan jas yang membungkus kaos putih di dalamnya. Mengenakan kacamata hitam yang disimpan di atas kepala. Yuen berbalik bersama Maryam, menyambut kedatangannya. Sayang, ini teman Mas. Namanya Richie. Dia seorang pemilik wah terkenal di kota ini. Dia yang akan bertanggung jawab untuk pesta kita nanti. Ucap Yuen memperkenalkan laki-laki yang sedikit gemulai itu kepada Maryam.
kamu emang paling bisa cari istri, Yuen. Baru lihat aja aku udah tahu Nyonya Yuen ini orang yang baik hatinya. Kata laki-laki itu menilai Maryam dengan nada mendayu-dayu. Yuen berdehem, tersenyum kecil dengan pipi yang menghangat. Rian melipat kedua tangan di perut, mereka berdua memang serasi. Maryam dengan kesederhanaannya merubah seorang Yuen yang dingin dan kaku. Jangan terlalu lama memandangi istri orang, ketus Yuen dengan dingin. Cemburuan! Ricci melengos. Sayang, kamu masuk ke dalam aja. Titah Yuen yang diangguki Maryam dengan patuh. Ricci mencebik, Rian menahan senyum melihat tingkah mereka. Yuen masih saja cemburu pada laki-laki setengah wanita itu. Ia menggeleng, kemudian mengikuti langkah mereka menuju halaman samping rumah yang akan dijadikan tempat pesta resepsi nanti. Sesuai dengan keinginan Maryam, dia ingin membuat pesta terbuka. Siang hari untuk masyarakat dan anak-anak panti asuhan yang diundangnya, dan di malam hari untuk tamu Pak Cakra serta Yuen sendiri. Pak Yuen ingin pesta yang mewah dan meriah, tapi Nyonya ingin yang sederhana saja. Salut sama Nyonya, walaupun hidup bergelimang harta, tapi tetap menerapkan kesederhanaan. Jarang, loh, Pak, perempuan kayak gitu. Ya, kan, Rian? Ricci memukul lembut paha asisten Yuen itu. Laki-laki gemulai itu memang labil, sebentar memanggil nama, sebentar memanggil bapak. Padahal mereka semua teman. Rian yang risih sedikit menjauhkan dirinya. Kamu kapan nyusul? Udah lapuk begini masih sendiri aja. Godanya pada Rian. Yuen tersenyum, mengajak mereka duduk di taman samping rumah setelah memeriksa tempat pesta. Sebentar lagi, kamu tenang aja. Sahut Yuen membentuk rona merah di pipi Rian. Jangan lupa undang, loh. Jangan kayak dia, Nikan gak ngomong-ngomong. Sindir Ricci pada Yuen yang tak bereaksi berarti. Kalau aku udah nikah, tinggal kamu, Ki, kapan? Giliran Rian menggoda laki-laki gemulai itu. Ricci mengibaskan rambutnya yang tak seberapa panjang itu. Tingkahnya memang seperti perempuan, tapi mereka percaya Ricci bukan penyuka sesama jenis. Kalau ada yang kayak Pak Yuen, aku mau. Hahaha. Pecah tawa mereka, hanya Yuen yang merasa kesal. Ia melempar Ricci dengan setangkai bunga yang dipetiknya. Patah sudah keyakinan mereka. Ricci membelalak, semakin ingin menggoda temannya. Lihat! Pak Yuen lempar aku sama bunga. Ingat bini, Pak. Godanya mengedipkan mata pada Yuen. Brengsek! Yuen mengumpat, Ricci dan Rian tertawa terbahak-bahak. Di balik tirai jendela kamar, Maryam tersenyum melihat keakraban mereka bertiga. Tak menduga, Yuen dan asistennya sedekat itu. Mereka terlihat seperti saudara yang akan serius ketika bekerja. Semoga kamu bisa nerima Ibu Laya lagi, Mas. Gimanapun buruknya beliau, surgamu tetap ada di bawah kakinya. Gumam Maryam penuh harap. Sayang, mulai besok kamu gak usah kerja lagi. Bab 106, Tawa Kepedihan. Sayang, mulai besok kamu gak usah kerja lagi. Maryam yang sedang menyisir rambut di depan cermin menoleh, menatap suaminya yang berjalan masuk sambil membuka jas. Kenapa, Mas? Tanyanya sedikit bingung. Yuen membanting diri di ranjang mereka, menatap langit-langit, tercenung memikirkan sesuatu. Maryam beranjak, duduk di tepi ranjang menghadap padanya. Kenapa, Mas? Ia bertanya sekali lagi, menatap suaminya yang nampak lelah karena pekerjaan. Yuen menoleh, tanpa berbasa-basi menarik Maryam ke dalam dekapan. Memposisikan diri di atas, memagut mesra bibir merah muda itu. Tak ada penolakan, keduanya hanyut dalam buai asmara yang bergelora. Malam yang belum begitu larut, suara-suara dari lantai bawah pun masih terdengar, tapi mereka tak peduli. Melepas rindu yang menggebu, menuntaskan hasrat yang bergejolak.
Satu persatu kain yang menutupi tubuh mereka terlepas dan berserakan di sembarang arah. Suara lenguhan panjang mengakhiri permainan mereka. Yuen ambruk di samping Maryam, menarik selimut dan mendekap tubuh itu. Menghujani keningnya dengan kecupan, meluapkan rasa cinta yang membara. Jangan kerja lagi mulai besok. Di rumah aja, atau kalau kamu bosan datang aja ke kantor. Nanti Rian yang jemput kamu. Ucap Yuen berbisik lirih di telinga Maryam. Ia memejamkan mata merasakan kehangatan yang memenuhi rongga dada. Tak ada kebahagiaan yang dapat dia rasakan selain berada dekat di sisi sang istri. Maryam mengangguk patuh, biarlah sudah banyak orang yang menggantikan posisinya di toko. Namun, bagaimana dengan layanan nantinya? Mas, lembur gak? Tanya Maryam. Kenapa? Yuen balik bertanya tanpa membuka mata. Seperti malam itu, Yuen kembali pukul 9 malam. Aku pengen ke taman. Ucap Maryam takut-takut. Ngapain ke taman? Yuen masih tetap terpejam. Aku pengen lihat anak-anak bermain di sana. Biasanya kalau sore ada banyak anak-anak di taman. Ucap Maryam lirih sambil berharap Yuen akan mengabulkan permintaannya itu. Yuen membuka mata. Hatinya terketuk mendengar keinginan sang istri. Anak, benar itulah yang dia inginkan untuk mengisi kekosongan di dalam hati. Seorang anak yang cantik atau tampan seperti dirinya, tidak masalah. Yang terpenting bagi Yuen adalah hidup bersama tanpa gangguan dari manapun. Ya, kebetulan besok Mas gak ada jadwal apa-apa. Kita main ke taman. Ucap Yuen sambil tersenyum ketika Maryam mendongak senang menatapnya. Ya Allah, kapan engkau titipkan buah hati untuk kami? Aku harap secepatnya rahim Maryam terisi oleh benih yang aku tanam. Yuen bergumam, mendekap begitu erat tubuh sang istri. Dia harus bekerja lebih keras lagi agar secepatnya bisa mendapatkan keturunan. Maryam membuka mata, memandangi wajah suaminya yang terpejam. Ia tahu Yuen belumlah tertidur, tapi tetap saja tak ingin mengganggu. Malam terus beranjak, semua orang terlelap dalam tidur mereka. Kecuali dia, seorang pemuda yang berbaring di balkon kamar menatap bintang gemintang di langit yang menari-nari. Prisna? Rian bergumam, teringat para kakak Maryam yang tengah hamil besar. Lusa dia akan pergi menjemputnya. Mungkinkah kita bisa bersama? Dia bergumam, membayangkan kehidupan bersama dalam jalinan rumah tangga. Apa kamu gak masalah dia mengandung seorang anak, Rian? Apa kamu yakin dia suka sama kamu? Rian terus bergumam pada dirinya sendiri. Memastikan perasaan yang tiba-tiba datang ketika melihat Trisna. Perasaan ingin menikah dan hidup bahagia bersama pasangan. Rian! Suara tua yang bergetar membuyarkan lamunannya. Rian beranjak, masuk ke dalam kamar untuk menemui neneknya. Ia hidup berdua dengan sang nenek yang sudah renta. Kenapa, Nek? Rian membuka pintu kamar, mengajak sang nenek untuk duduk di sofa. Berbincang ringan tentang banyak hal. Kenapa nenek belum tidur? Tanya Rian sambil menggenggam tangan tua itu dengan hangat. Nenek menghela napas, menepuk tangan Rian yang menggenggamnya. Lalu, tersenyum menatap sang cucu dengan begitu dalam. Nenek memikirkan cucu nenek ini. Apalagi? Umur kamu sudah 30 lebih. Apa sudah ada perempuan yang cocok buat kamu nikahi? Nenek pengen lihat kamu menikah dan hidup bahagia. Baru bisa tenang meninggalkan dunia ini. Ucap sang nenek menatap serius pada cucunya. Rian tersentak. Selama pencariannya ada banyak wanita yang mendekati dia. Tetapi, tak satu pun dari mereka sesuai dengan keinginannya. Dia tidak punya kriteria, tapi setelah melihat Maryam, hati kecil Rian tidak dapat dibohongi. Dia ingin memiliki istri seperti Maryam. Rian, kenapa melamun? Kau tegur sang nenek membuat Rian gagap. Dia menghela napas sebelum menjawab. Sebenarnya Rian baru aja ketemu sama perempuan yang sesuai dengan keinginan Rian, Nek. Tapi Rian gak tahu apa dia mau sama Rian.
Pemuda itu menatap sang nenek, tersirat kejujuran di kedua maniknya. Mata nenek berbinar mendengar itu, begitu antusias untuk menyambut cucu menantu yang sudah lama dia idamkan. Bawa dia ke hadapan nenek. Nenek pengen ketemu sama dia. Pinta nenek meremas gemas tangan sang cucu. Rian menghela napas, menggaruk kepalanya yang tak gatal bingung bagaimana caranya berbicara dengan sang nenek. Tapi, Nek, dia tidak tega memupus kebahagiaan dari wajah tua itu. Tapi apa? Kenapa harus ada tapinya? Kecuali dia masih istri orang, selainnya nenek pasti akan setuju. Ucap nenek menegaskan. Rian tertegun, itu dia masalahnya. Apakah Risna masih istri orang atau bukan? Rian belum memastikannya. Hanya mendengar dari Yuen jika dia ditinggalkan oleh suaminya yang entah pergi kemana. Rian, bilang sama nenek apa masalah yang menghalangi kalian? Seolah-olah tahu kebimbangan di hati sang cucu, nenek bertanya cepat. Rian menghela napas lagi, menatap serius pada wanita tua di depannya. Dia sudah menikah dan sekarang lagi hamil, tapi suaminya pergi entah kemana. Menurut nenek gimana? Rian memberanikan diri untuk bertanya. Sang nenek terdiam beberapa saat, kemudian menghela napas panjang dan dalam. Rian membiarkan wanita tua itu untuk berpikir, berharap menjadi solusi untuk kebimbangan hatinya. Sebenarnya gak masalah dia hamil, tapi pastikan dulu apa dia udah bercerai sama suaminya atau belum. Karena gak bagus juga dan agama kita gak membenarkan hal itu. Nenek menatap sang cucu, tersenyum kemudian. Ia menepuk-nepuk tangan Rian ketika dia menunduk dan bertanya. Kamu udah pastiin sama dia? Rian menggelengkan kepala. Bagaimana mau memastikan? Bertemu saja baru sekali, dan itu pun tanpa disengaja. Mungkin dengan mengantar Yuen ke desa Mariam menjadi wasilah untuknya bertemu dengan Risna. Jangan buat keputusan yang gegabah yang akan bikin kamu nyesel di masa depan. Pikirkan matang-matang. Nenek kembali menepuk tangan Rian sebelum beranjak dan kembali ke kamarnya meninggalkan Rian yang tercenung seorang diri. Ia merebahkan tubuh pada sandaran sofa, membayangkan wajah Risna yang nampak sederhana apa adanya. Tersenyum, seandainya tidak ada masalah tersebut, Rian tanpa ragu akan memintanya kepada Sarif. Di desa, Sarif memandangi kemenakannya yang tengah membereskan barang-barang yang akan mereka bawa lusa. Ia teringat pada Rian, pemuda yang menjadi asisten Yuen, yang diam-diam memperhatikan Risna. Nak, menurut kamu gimana sama Nak Rian? Spontan bertanya ingin tahu apa tanggapan Risna tentang pemuda itu. Rian? Siapa, Paman? Dengan kerutan di dahi, Risna bertanya bingung. Kamu gak ingat? Risna menggelengkan kepala, Sarif terkekeh karenanya. Dia benar-benar menjaga jarak dengan laki-laki asing. Itu, asistennya Yuen. Dia kayaknya suka sama kamu. Kelihatannya orang baik, Paman setuju kalau kamu nikah sama dia. Ungkap Sarif langsung pada intinya. Risna terdiam, teringat pada pemuda tampan yang kemarin datang ke rumahnya. Apakah dia bisa berharap? Seorang wanita hamil yang ditinggalkan pergi oleh suaminya. Rasanya tidak pantas. Risna tertawa kecil dan berkata, "Ah, Paman, mana ada pemuda yang mau sama perempuan hamil kayak aku?" Tawa getir yang memperlihatkan kepedihan hatinya. Ada, nah, Rian itu. Bab 107, bertemu sepupu. Yam, kamu ngapain? Kau tegur Juleha ketika masuk ke dalam dapur mencari minum. Ia melihat Mariam yang sedang berkutat dengan peralatan dapur di depan kompor. Aku mau ke kantor Mas Yuen, Bu, mau antar makan siang? Jawab Mariam sambil membawa beberapa masakan ke atas meja. Di sana Bibi sigap mengambil kotak makan dan mengaturnya. Mariam meminta wanita parubaya itu untuk beristirahat, tapi ia memaksa karena merasa semua itu adalah pekerjaannya. Oh, kamu mau ke sana? Sama siapa?
Tanya Juleha seraya duduk di bangku dan menatap masakan yang dibuat anaknya itu. Ada rindu yang menelusup, rasanya sudah lama tidak mencicipi masakan yang dibuat tangan profesional di rumahnya dulu. Diantar sama supir ayah, Bu. Maryam menata makanan itu ke dalam sebuah rantang yang disiapkan oleh Bibi. Men, ibu boleh nyicipin gak? Kayaknya udah lama banget ibu gak makan masakan kamu, Yam. Ujar Juleha membuat Maryam tertegun menghentikan aktivitasnya yang sedang menata makanan. Ia menatap Juleha yang tengah memperhatikan, menunggu izinnya untuk dapat mencicipi masakan itu. Bu, kenapa harus tanya dulu? Iam sengaja masak banyak biar dimakan semua orang. Maryam mengambil sebuah piring dan mengisinya dengan nasi, memberikannya kepada Juleha sambil tersenyum getir. Ibu mau lauk yang mana? Biar Iam ambilin. Katanya menarik kembali piring itu. Biar ibu aja yang ambil, kamu lanjutin itu aja. Juleha mengambil piring tersebut sambil tersenyum haru, mengisinya dengan lauk dan sayur yang sudah lama tak ia cicipi. Bu, Iam mau pergi dulu, ya? Ibu jangan keluyuran, di rumah aja. Nenek juga sebentar lagi datang. Pamit Maryam yang diangguki Juleha. Ia menyalami wanita itu dengan takzim juga Bibi yang merasa sungkan. Hati-hati! Maryam mengangguk dan pergi ke kamar terlebih dahulu untuk mengganti pakaian. Maryam membuka sebuah tas belanja yang dibelikan Yuen dan belum pernah dilihatnya. Satu set pakaian, mungkin Yuen ingin dia memakai pakaian itu. Jeans? Maryam bergumam. Tapi tak masalah karena celana itu tak menampakkan lekuk tubuhnya. Ia tersenyum sambil mengenakan pakaian tersebut. Mematut diri di depan cermin sebelum keluar sambil membawa tas kecil yang ia sampirkan di bahu. Masya Allah! Cucu nenek mau kemana? Cantik banget kayak gini. Bisa-bisa Yuen ngurung kamu di rumah karena cemburu. Pekik nenek berbinar menatap Maryam. Ia tersipu, mendekat perlahan. Terlihat seperti anak remaja yang tengah malu-malu. Mau ke kantor Mas Yuen, Nek? Mau antar makanan? Jawab Maryam sembari menyalami sang nenek yang terkekeh setelah mendengarnya. Oh, iya. Nenek kira mau kemana? Ya udah, hati-hati. Maryam mengangguk, menyambar rantang dan pergi keluar. Supir Cakra sudah menunggu, sengaja diminta ayah mertuanya itu untuk mengantar Maryam ke kantor. Sementara ia sedang meninjau sebuah proyek yang berada di kota sebelah. Udah sampai, Bu. Ucap sang supir seraya turun dan membukakan pintu untuk Maryam. Makasih, ya, Pak. Maryam sedikit ragu, pasalnya ia belum pernah datang ke kantor Yuen. Ibu gak apa-apa masuk sendiri? Tanyanya cemas. Gak apa-apa, Pak. Bapak pergi aja. Takutnya ayah nungguin. Maryam menggeleng seraya beranjak dari sana. Bangunan megah yang tinggi menjulang itu membuat hatinya gemetar. Tak menyangka dia menikah dengan pemiliknya. Adakah yang percaya? Siapa? Permisi, Bu, mau kemana? Seorang petugas keamanan menghentikan langkah Maryam. Men, Pak. Saya mau ketemu suami saya, mau antar makanan. Ucap Maryam mengangkat rantang makanan ke atas. Keamanan tersebut menatapnya sebentar, kemudian berkata, Cuma antar aja, kan? Maryam tertegun, kemudian menganggukkan kepala ragu. Pasalnya ia belum tentu bisa langsung pergi. Ya sudah, silakan. Maryam kembali mengangguk dan berjalan memasuki gedung tersebut. Ia menatap takjub seisi lobi, membuat risih para pegawai yang ada di sana. Astagfirullah! Maryam tersadar dan menghampiri dua orang wanita yang bertugas sebagai resepsionis. Maaf, Mbak. Ruangan Mas Yuen ada di mana, ya? Tanya Maryam dengan sopan. Kedua wanita itu saling menoleh satu sama lain, menatap Maryam dari atas hingga bawah. Mereka ingat,
aturan baru yang dibuat Yuen. Menutup aurat sekalipun tidak mengenakan hijab. Sehingga seragam mereka sebagai penerima tamu pun berubah. "Maaf, Anda siapa?" tanya salah satunya dengan sopan. Aturan yang tidak boleh dilupakan. Siapapun yang datang harus disambut dengan baik. "Saya Mariam. Mau antar makanan buat Mas Yuen?" katanya mengangkat rantang ke atas. Mereka kembali saling menatap, terlihat bingung. Gadis di depannya seperti seorang anak remaja. Mungkinkah adik bos mereka? Tapi semua orang tahu Yuen adalah anak tunggal. "Ruangan Pak Yuen ada di lantai paling atas," katanya menunjuk lift yang berada di ujung lobi. "Oh, maaf, sebelumnya Anda sudah membuat janji?" tanya mereka. "Sudah, aku telepon dulu, ya." Mariam teringat belum mengabari kedatangannya ke kantor. Ia menghubungi Yuen. Sekali, dua kali, tidak diangkat. "Kenapa? Gak diangkat?" tanya mereka menahan tawa. Mariam menghela napas, menatap mereka berdua. "Kalian bisa sampaikan sama sekretarisnya? Bilang aja Mariam ada di bawah." Pinta Mariam tersenyum menampakkan deretan giginya yang rapih dan putih. "Tunggu sebentar, ya." Mereka melakukan panggilan kepada Rian karena telepon di meja Yuen tidak diangkat. "Pak, ada perempuan mengaku bernama Mariam yang mau ketemu sama Pak Yuen," ucap mereka setelah Rian mengangkatnya. Tak ada jawaban, sambungan itu langsung ditutup Rian tanpa berkata apapun. Ia membuka pintu dan memeriksa ruangan Yuen, tak ada siapapun. Suara percikan air di dalam kamar mandi menandakan keberadaannya. "Gimana, Mbak?" tanya Mariam sambil tersenyum antusias. "Pak Rian gak ngomong-ngomong apa-apa. Kita juga gak tahu jadinya," kata mereka penuh sesal. Mariam berpikir, Yuen pun tidak menjawab panggilan. "Kalau gitu aku tunggu aja, boleh?" katanya. Mereka mengangguk sambil menunjuk sofa yang ada di lobi. Diam-diam memperhatikan tas yang dipakai Mariam. Sebuah model tas dengan merek terkenal yang Mariam tak ketahui sama sekali. Itulah yang membuat mereka bersikap ramah terhadapnya. Juga model pakaian yang hanya mampu dibeli oleh bos mereka. Kemungkinan Mariam adalah orang penting. Mariam duduk sambil memainkan ponsel, mengirimi Yuen pesan memberitahukan dirinya berada di lobi kantor. Lalu, menunggu sambil melihat-lihat sekitar. Beberapa saat menunggu, ia menatap lekat-lekat seseorang yang datang berjalan bersama seorang laki-laki. Seorang wanita dengan celana panjang dan blazer itu begitu familiar di mata Mariam. Ia berdiri, tersenyum menyambut kedatangannya yang mendekat. Tak sabar rasanya ingin menyapa, dan tak menduga juga akan bertemu secara kebetulan di kantor suaminya. "Putri!" Mariam berlari dan memeluk wanita itu tanpa segan. Dia yang merasa risih segera melepas pelukan dan menjauhkan Mariam darinya. "Siapa sih? Datang-datang main peluk aja. Sembarangan!" Wanita yang dipanggil Putri oleh Mariam itu menepuk-nepuk pakaiannya yang mahal. Seolah-olah ada banyak kotoran yang menempel di sana. Mariam tertegun beberapa saat, kemudian kembali tersenyum dan mendekati Putri. Anak dari Sarif, pamannya yang sudah lama tak bertemu. "Put, kamu masih ingat aku? Mariam?" Mariam menunjuk dirinya sendiri, berharap Putri akan mengingatnya. Wanita itu menatap jijik padanya, meskipun kenal untuk saat ini mereka berbeda level. "Oh, sepupu aku yang miskin itu. Dari mana kamu tahu aku kerja di sini?" tanyanya sembari mencibirkan bibir. Senyum di bibir Mariam hilang mendengar ucapan darinya. "Dia sepupu kamu?" Laki-laki yang bersamanya menunjuk Mariam aneh. "Ya, mungkin dia datang mau minta uang sama aku," katanya sambil tertawa remeh. Mariam menggeram, mengepalkan tangan kuat-kuat. Namun, sebisa mungkin menahan diri agar tidak emosi.
Tahu dari mana kamu aku kerja di sini? Tanyanya lagi ketus. Maryam tersenyum dan berkata, "Maaf, ya. Aku juga nggak tahu kalau kamu kerja di sini. Aku datang ke sini mau ketemu suami aku." Putri terdiam, kemudian tertawa lagi. "Suami kamu? OB atau Pak Satpam? Satpam ada di sana, dan OB di dapur. Sana, gih." Mereka kembali tertawa. Maryam menghela napas, merasa tak perlu meladeni orang sombong seperti itu meskipun dia sepupunya. Maryam berbalik hendak kembali duduk, tapi sebuah tarikan berhasil membuat langkahnya terhenti. Bab 18 Maryam sakit. Maryam kembali berbalik, nyaris terhuyung jika saja tak berpegangan pada meja resepsionis. Tiba-tiba penglihatannya memburam, dunia seolah-olah berputar. Maryam menggeleng untuk mengambil kembali kesadarannya. Ia memejamkan mata sebelum berdiri sambil bersandar pada meja tersebut. "Kayaknya ada yang main drama di sini. Jangan pura-pura lemah, Maryam. Panggil suami kamu sana. Dia ada juga nggak bakal bisa nolong kamu." Ketus Putri sembari berkacak pinggang meremehkan Yuen. Maryam menghela napas cukup dalam sebelum membuka mata dan berdiri tegak. "Kamu nggak pantas ada di sini, Maryam. Mending kamu pulang, aku juga bisa keluarin suami kamu dari kantor sini. Aku males kalau harus ketemu sama kamu lagi." Sengit Putri lagi menuding dada Maryam cukup keras. Beberapa kali hingga Maryam jengah dan mencengkeram telunjuk itu. Ia menatap nyalang pada sepupunya yang begitu angkuh dan sombong. "Aku nggak tahu kamu kerja sebagai apa di sini, Putri, tapi percaya atau nggak satu kata dari aku bisa bikin kamu keluar dari sini dan nggak punya kerjaan lagi. Kamu tahu apa resikonya kalau dipecat dari perusahaan Ardana? Selamanya nggak akan punya pekerjaan." Kecam Maryam serius. Putri tertegun sejenak, menarik tangannya kasar. Sekilas wajahnya merubah murung, tapi untuk mengejek Maryam. "Aku takut, jangan lakukan itu, Maryam. Hahaha." Dia terbahak-bahak, sementara Maryam harus menahan pening yang menyerang kepalanya. Oleh karena tak ada siapapun yang tahu tentangnya di kantor itu, tak satu pun dari mereka ingin membantu meski merasa kasihan. Mereka takut pada Putri yang menjabat sebagai manajer itu, bisa saja memecat mereka. "Kamu pikir suami kamu itu Pak Yuen? Atau Pak Rian? Hahaha." Dia kembali tertawa terbahak-bahak. Tanpa tahu, di sana sudah berdiri Yuen dan Rian yang siap datang kapan saja. "Kenapa masih berdiri di sini, Pak? Ibu sedang ditindas sama karyawan Bapak sendiri," ucap Rian yang merasa tidak tega melihat Maryam disudutkan dan tak ada yang menolong. "Lihat siapa yang berani menindas istriku. Keluarkan dia hari ini juga dan blokir dari semua perusahaan. Jika ada yang berani menerimanya, putuskan segera rantai bisnisnya." Titah Yuen sebelum melangkah mendekati kerumunan itu. "Hah, Maryam, kamu harusnya bawa cermin yang lebar. Mana mungkin Pak Yuen punya istri kampungan kayak kamu? Mau mecat aku? Yang ada suami kamu yang ngobe itu yang bakalan dipecat dari perusahaan ini dan selamanya jadi gelandangan." Putri kembali tertawa, kedua penerima tamu meringis semakin tidak tega. Namun, Maryam tetap tenang, berurusan dengan Anda Nenegrem tak perlu ikut menggonggong. "Hati-hati kalau ngomong, Putri. Kamu udah nelantarin paman. Selama sini aku nggak percaya. Sekarang aku percaya sama cerita paman. Kamu pasti tahu satu pepatah yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit." Maryam tersenyum miris, merasa kasihan terhadap sepupunya itu. Putri mencibirkan bibir, semakin benci pada keluarga Maryam. "Makanya kamu harus sadar, Maryam. Kamu nggak akan pernah bisa nyentuh langit. Udahlah mending kamu pulang dan tunggu suami OB kamu dipecat dari perusahaan ini," ucap Putri kembali tertawarnya. "Oh, OB, ya? Dipecat?
Aku mau lihat siapa yang berani mecat aku dari kantorku sendiri. Sebuah suara muncul disusul sosok Yuen yang mendekat dan menghampiri Maryam. Mas! Maryam tersenyum senang melihat kedatangan suaminya. Yuen menatap lekat-lekat wajah sang istri, mengusap kepala hingga pipinya. Tersenyum begitu lembut hingga aura ketampanan yang dimilikinya memancar penuh pesona. Baru kali ini mereka melihat Yuen tanpa mengenakan masker. Kamu gak apa-apa? Gak ada yang sakit? Tanya Yuen dengan hati-hati. Maryam menggeleng dan berhambur ke pelukan suaminya. Mencari ketenangan serta kedamaian. Ia menatap putri yang nampak terdiam, mengernyitkan dahi melihat sosok Yuen. Kamu? Berani melakukan tindakan pembulian di perusahaanku? Gak takut resiko yang harus kamu ambil nantinya? Tanya Yuen, sebelah tangannya merangkul pinggang Maryam, sebelah lagi dimasukkan ke dalam saku celana. Memangnya kamu siapa? Dari bagian mana? Kenapa aku gak pernah lihat kamu? Tanya putri cuek. Maryam mengernyit, menatap suaminya yang nampak tersenyum. Ada apa? Apa Yuen tidak dikenali oleh karyawannya sendiri? Kamu gak kenal dia, putri? Maryam bertanya spontan karena tak mungkin seorang karyawan tidak mengenali bos mereka. Buat apa? Palingan cuma staf rendahan, gak penting. Cibir putri semakin membuat Yuen muak. Maryam tersenyum, kembali menatap Yuen yang menahan geram. Mas, kamu gak dikenalin karyawan kamu sendiri? Kok bisa? Bukannya marah, tapi Maryam justru merasa lucu. Aku lupa, biasanya aku pakai masker, sayang. Tapi karena buru-buru tadi dengar kamu datang ke sini, makanya gak sempet. Ucap Yuen menjelaskan. Maryam manggut-manggut mengerti, tertawa kecil sendiri. Merasa beruntung karena hanya dia yang bisa melihat ketampanan paripurna itu. Jangan ngaku-ngaku jadi Pak Yuen di sini kamu. Pak Yuen itu belum menikah, dan gak mungkin punya istri kayak dia yang kampungan itu. Lagian, Maryam gak berpendidikan gak cocok sama sekali jadi istri CEO di sini. Ketus putri, dalam hatinya merasa ragu karena ia pun belum pernah melihat wajah Yuen secara langsung. Oh ya? Gak pantas, ya? Yuen tersenyum menatap Maryam, tapi perlahan ia mengernyit. Wajah itu terlihat pucat. Hati-hati, kalau sampai Pak Yuen tahu kamu nyamar bisa-bisa kamu gak akan ada di kota ini lagi. Putri semakin ragu, tapi gengsi tetap melancarkan lidahnya dalam berucap. Selain Rian, tak pernah ada yang berani masuk ke dalam ruangan Yuen. Bahkan, sekretaris Yuen sendiri pun bisa dihitung dengan jari. Jaga ucapan kamu! Kamu tahu yang di depan kamu itu siapa? Hah! Bentak Rian diikuti derap kakinya yang mendekat. Putri dan laki-laki yang bersamanya tersentak, begitu pula dengan dua resepsionis di meja. Semuanya udah beres, Pak. Hari ini juga mereka akan keluar dari perusahaan dan diblokir dari semua perusahaan. Ucap Rian sembari menunjukkan dokumen pemecatan untuk mereka berdua. Tunggu, Pak. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Ucap Putri mulai takut. Salah paham? Bukankah tadi ada yang mau memecatku dari perusahaan ini? Siapa yang mengatakan itu tadi? Ucap Yuen mengingatkan. Putri gemetar, dalam hati meyakini dia Yuen, tapi gengsi terhadap Maryam. Dia tidak ingin Maryam lebih baik darinya. Itu karena saya nggak tahu kalau suami Maryam adalah Anda, Pak. Katanya terbata dan gugup. Oh, jadi kalau orang lain kamu seenaknya memperlakukan sepupu kamu kayak gini? Yuen menekan kata-katanya. Ah, gak, Pak. Gak. Putri meringis, memikirkan nasibnya yang akan menganggur untuk seumur hidup. Mas, aku pusing. Bisik Maryam meringis di pelukan Yuen. Sayang. Yuen panik melihat wajah sang istri yang semakin pucat. Rian, cepat selesaikan. Kita harus ke rumah sakit.
Titah Yuen seraya membawa Maryam ke dalam gendongan. Rian mengangguk, melempar dokumen itu ke hadapan putri dan rekan laki-lakinya. "Segera kemasi barang-barang kalian dari kantor ini," katanya sebelum berbalik menyusul Yuen yang menuju mobil. Pak Rian! Pak!" Putri menghentakkan kaki kesal, menatap dokumen pemecatan yang berserak di lantai. Bahkan, tak ada pesangon yang diberikan perusahaan. "Maryam! Awas kamu! Ya!" Dia masih sempat mengancam Maryam sebelum berbalik untuk mengurus barang-barangnya. "Aku nggak terima, aku nggak ikut membuli. Kenapa aku dipecat juga?" Laki-laki itu memegangi kepala penuh sesal karena ikut menertawakan Maryam. Kedua resepsionis menatap iba padanya, tapi tak dapat melakukan apa-apa. Hanya bersyukur dalam hati telah memperlakukan Maryam dengan baik. Sementara Yuen tiba di rumah sakit, Maryam yang sudah tidak sadarkan diri dilarikan ke ruang IGD. Mereka menunggu dengan cemas, duduk terkulai di lantai depan ruangan tersebut. "Maryam, jangan kenapa-napa. Aku mohon." Lirih Yuen pilu. Bab 109, membagi kebahagiaan. Di keramaian siang itu, Yuen merasa sendiri. Lalu lalang manusia hanya seperti kabut di pagi hari. Tak terlihat. Ia mengusap wajah, hatinya gelisah menunggu kabar dari dalam ruang instalasi gawat darurat itu. Berkali-kali menoleh, berharap para manusia berseragam putih keluar memberinya kabar baik. Helaan napas panjang dan dalam berkali-kali ia lakukan untuk mengurangi rasa gelisah dan mengusir cemas dari dalam hati. Sungguh, ia takut sang bidadari di dalam sana terluka. "Dokter!" Yuen cepat beranjak ketika pintu ruangan itu terbuka dan dokter yang menangani Maryam muncul dengan wajah tak biasa. "Gimana istri saya, Dok?" tanya Yuen dengan cepat. Laki-laki berseragam putih itu menepuk pundaknya, menghela napas panjang. Membuat hati Yuen semakin tidak karuan. "Anda tenang saja, Pak Yuen. Berdoa banyak-banyak sama Tuhan supaya istri Anda kuat menjalani semua ini," ucap dokter sambil tersenyum kecil padanya. Yuen geram, kesal lebih tepatnya. "Istri saya kenapa?" bentaknya menggelegar. "Mas." Maria muncul dalam keadaan sedikit lemah dan tidak sepucat tadi. "Sayang." Yuen berhambur, menopang tubuh itu. "Aku gak apa-apa, jangan panik kayak gitu," ucap Maria menenangkan suaminya. "Pak Yuen, saya sarankan Anda agar membawa istri Anda ke klinik kandungan untuk mendapat pemeriksaan yang lebih pasti," ucap dokter sambil tersenyum. "Klinik kandungan?" Raut panik semakin melekat di wajah tampan itu. Ia pikir Maria memiliki masalah serius dengan organ dalamnya. "Dokter! Mas!" Maria memberi isyarat kepada Yuen dengan matanya yang melirik perut. Yuen tertegun bingung, menatap dokter, Maryam, dan perut sang istri bergantian. "Kenapa, sayang? Apa perut kamu sakit?" tanya Yuen mengusap perut Maryam dengan hati-hati. Bahkan, tangannya gemetar saat pikiran buruk menghantui. Bagaimana jika Maryam sakit parah? Maryam meraih tangan Yuen dan menempelkannya di perut. Ada rasa yang bergelora ketika sentuhan itu terjadi. Benar-benar menenangkan dan terasa dunia damai selamanya. "Mungkin saat ini belum terasa, tapi seiring waktu berjalan Mas akan bisa merasakannya di sini," ucap Maryam semakin membuat Yuen bingung. Rian yang melihat berdecak kesal. Yuen yang jenius menjadi lemot karena kepanikannya sendiri. Ia hanya diam, menatap bingung pada Maryam. "Astaga, Pak! Aku gak nyangka punya bos lemot begini. Ibu hamil, Pak!" ucap Rian dengan lantang. "Hamil?" Yuen semakin terlihat seperti orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. "Siapa yang menghamili?" Maria membelalak, matanya membulat sempurna.
Ia memukul bahu Yuen cukup keras untuk menyadarkannya. Siapa? Saya, Pak. Tentu saja Bapak sendiri, kenapa tanya siapa? Astaga! Rian menepuk jidat, menghadap pilar dan membenturkan kepalanya di sana. Aku? Jadi, aku akan jadi ayah? Ucap Yuen tak percaya. Ia menatap Maryam yang tersenyum manis. Lalu, wanita itu menganggukkan kepala meyakinkan hati suaminya. Aku akan jadi ayah? Tanya Yuen lagi tak percaya. Iya, dia masih belum terasa di sini. Jawab Maryam sambil mengusap perutnya yang masih rata. Ya Allah! Alhamdulillah! Tanpa ada yang menduga, Yuen bersimpuh dan bersujud di lantai rumah sakit. Sujud syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan padanya. Rian terenyuh melihat kebahagiaan itu. Ia tersenyum haru dan membayangkan dirinya sendiri berada di posisi Yuen saat ini. Selamat, Pak! Ucap Rian bergetar. Yuen bangkit, memeluk Maryam penuh syukur. Kebahagiaan saat ini tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ia sendiri tidak menduga akan secepat ini diberi kepercayaan mengurus anak. Pak, Yuen, sebaiknya bawa periksa istri Anda ke klinik kandungan. Ucap dokter lagi. Yuen melepas pelukan, mengecup kening sang istri sebelum berbalik menghadap pada dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Katanya menjabat tangan dokter dengan sangat erat. Ia membawa Maryam menuju dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sepanjang menunggu antrian, Yuen terus mengusap perut Maryam dengan lembut. Sesekali akan menempelkan wajah di sana, mengecup perut rata itu membuat iri semua wanita yang ada di sana. Mas, berhenti! Orang-orang ngelihatin kita! Bisik Maryam sembari mengusap kepala Yuen dengan lembut. Hal tersebut juga membuat iri pada lelaki di sana yang mengantar istri mereka. Nggak usah dilihatin. Kira-kira, kamu laki-laki atau perempuan? Rasanya nggak sabar ayah pengen ngelihat kamu. Bisik Yuen sambil mengusap-usap perut itu. Maryam meringis, beberapa pasang mata menatap padanya. Entah tatapan apa, ia tak dapat mengartikannya. Nyonya Maryam! Mas, dipanggil. Maryam menggugah suaminya, mereka beranjak dan masuk bersamaan. Melakukan pemeriksaan terhadap janin yang sedang dikandung Maryam. Nah, ini masih sebesar biji kacang hijau, ya, Pak. Belum kelihatan. Kandungan ibu baru memasuki minggu keempat. Dijaga kesehatannya, pola makannya, jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat dan jangan banyak pikiran yang akan memicu stres. Papar dokter yang sangat didengarkan oleh Yuen. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Ucap Yuen dengan sangat bahagia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Yuen dan Maryam bangkit, menyalami dokter tersebut dan pamit dengan membawa rasa bahagia yang mendalam. Pak! Rian muncul di depan pintu menunggu mereka, menyerahkan sebuah bungkusan kepada Yuen. Apa itu, Mas? Tanya Maryam tidak tahu. Ini, bukan apa-apa. Kata Yuen kembali menyerahkan benda tersebut kepada Rian. Bagikan kepada semua pengunjung rumah sakit ini. Jangan sampai ada yang kelewat. Titah Yuen seraya membawa Maryam pergi meninggalkan tempat tersebut di bawah tatapan para pengunjung lain yang masih merasa iri padanya. Namun, ketika Rian datang membagikan beberapa lembar kertas berwarna merah muda bergambar Soekarno-Hatta, raut mereka berubah bahagia. Mereka menatap Maryam dan Yuen, mengucapkan terima kasih. Mas! Maryam menoleh ke belakang. Ada banyak pasang mata mengarah padanya dengan tatapan bahagia. Mereka mengangkat lembaran uang itu menunjukkannya kepada Maryam. Cuma hadiah kecil sebagai rasa syukur Mas karena kehadiran dia. Ucap Yuen yang kembali mengusap perut Maryam. Maryam tentu saja bersyukur, berjalan perlahan menuju parkiran mobil mereka.
Menunggu Rian datang yang sudah berada di depan rumah sakit masih membagi-bagikan uang tersebut. "Maaf, Pak. Lama?" ucap Rian ketika memasuki mobil. Banyak tangan melambai pada mobil mereka, ucapan terima kasih pun mereka haturkan dengan penuh rasa bahagia. Hanya dengan melihat senyum-senyum itu saja, sudah mendatangkan kebahagiaan di hati Maryam. Mobil mereka bergerak, beberapa orang bahkan mengantar sampai keluar rumah sakit. Yuen membagikan rasa bahagianya kepada mereka. Ia menatap sang suami yang terus-menerus tersenyum sepanjang perjalanan. Namun, kebahagiaan di hatinya terasa kurang, manakala teringat pada Leia. Maryam terdiam, berpikir mencari cara bagaimana mempertemukan mereka dan bisa saling menerima satu sama lain. Ia menghela napas dalam dan menunduk. Yuen yang mendengar segera menoleh dan mengernyit melihat sang istri. "Sayang, ada apa? Kenapa kamu murung begitu? Ingat kata dokter, jangan banyak pikiran," ucap Yuen mengusap pundak sang istri. Sekali lagi Maryam menghela napas, berpaling pada jendela menatap jejeran gedung yang berdiri tegak. "Mas membagi kebahagiaan sama semua orang, tapi gak sama satu orang. Apa Mas gak mau membagi kebahagiaan ini sama dia?" tanya Maryam seraya menoleh kembali pada Yuen. Tak ada raut kemarahan seperti yang dipikirkan Maryam. Yuen justru tersenyum kecil. "Terus, Mas harus gimana?" Maryam tersenyum. "Mungkinkah akan lebih mudah?" Bab 110, Keadaan Toko. "Terus, Mas harus gimana?" "Sayang, kamu tahu sendiri gimana cerita Mas sama dia. Apa mungkin mudah bagi Mas buat nerima dia lagi?" Yuen mendesah, menyandarkan kepala pada bahu Maryam. Hanya itu satu-satunya tempat untuk dia bersandar melepas penat. Maryam terenyuh, menjadi Yuen tidaklah mudah. Harus menjalani kehidupan masa kecil yang berat sampai bisa sukses seperti sekarang ini. Ditinggalkan oleh sosok yang seharusnya menjadi cinta pertama di saat ia sangat membutuhkan. Bagaimana rasanya? "Mas gak tahu gimana caranya ngelupain rasa sakit ini dan maafin dia lagi," katanya lagi sembari mendekap Maryam. Kesakitan yang ditanamkan Laye pada masa kecilnya menjadi trauma berat bagi kehidupan Yuen sebelum bertemu dengan Maryam. Ia yang putus asa pada kehidupannya dulu, sampai harus putus sekolah karena rasa sakit. Perlahan bangkit dan membuktikan pada dunia bahwa dia tidaklah lemah meski tanpa seorang ibu. Maryam terketuk hatinya, ia berbalik memeluk Yuen. Mengusap pipi dan dadanya yang berdegup kencang. Tiada kesakitan yang lebih sakit selain dikhianati oleh cinta pertama dalam hidup. Pengkhianatan yang meninggalkan luka begitu dalam hingga menjadi darah daging yang terpendam seumur hidup. "Aku ngerti, Mas. Maafin aku." Lirih Maryam meremas jas Yuen merasa bersalah. Seharusnya dia tidak memaksa Yuen melupakan derita yang dialaminya untuk sepanjang hidup itu. "Gak apa-apa. Sejujurnya, bukannya Mas gak mau maafin dia dan nerima dia lagi sebagai ibu, tapi Mas belum bisa. Mas bingung gimana caranya ngelupain semua yang dia lakukan. Dia pergi gitu aja ninggalin Mas yang masih sangat membutuhkan kasih sayang," ungkap Yuen sejujurnya. Maryam mengangguk, mengusap perutnya perlahan. Semoga kehadiran si jabang bayi di dalam rahimnya kini akan menjadi wasilah bersatunya ibu dan anak itu. Maryam melangitkan doanya, berharap dengan kesungguhan hati agar keluarga mereka bersatu kembali dalam jalinan silaturahmi yang baik. "Semoga kelak, kamu bisa nyatuin ayah sama nenek kamu, Nak." Maryam bergumam dalam hati, menanti kehadirannya yang membawa sejuta kebahagiaan. "Udah sampai," bisik Yuen ketika mobil berhenti di depan rumah mereka. Di teras, semua orang sudah berdiri menunggu mereka termasuk Cakra yang langsung pulang setelah mendengar kabar Maryam masuk ke rumah sakit. "Maryam, kamu gak apa-apa, Nak?" Juleha dan nenek berhambur mendekat, memeriksa keadaan Maryam. "Gak apa-apa, Nek, Bu." Ia tersenyum, menatap keduanya. "Syukurlah kalau gak apa-apa."
Cakra menimpali dengan perasaan lega. Ayah udah pulang? Biasanya 3 hari baru pulang. Tanya Yuen mengernyit heran. Tidak biasanya Cakra pulang cepat saat melakukan perjalanan bisnis, kecuali ada sesuatu yang mendesak. Ayah nggak tenang waktu dengar Maria masuk rumah sakit. Jadi, ayah langsung pulang. Jawab Cakra begitu menyayangi menantunya itu. Mariam terenyuh, menatap haru Cakra yang sudah menggantikan peran bapak yang pergi dalam hidupnya. Sebaiknya kita masuk dulu. Aku dan Mariam belum sempat makan siang, ada kejadian yang gak terduga tadi di kantor. Ucap Yuen seraya membawa semua orang masuk ke dalam. Mereka duduk di meja makan, ada Rian juga di sana. Berhadapan dengan hidangan yang dibuat oleh Mariam tadi. Oh ya, Mas, tadi aku bawa makan siang ke kantor. Mungkin masih di lobi, pinta siapa aja buat makan. Ucap Mariam teringat rantang makanan yang ia tinggalkan di lobi. Aku aja. Ucap Rian spontan, seraya bangkit dari kursi dan langsung pergi begitu saja. Khawatir jika diberikan kepada orang lain, justru makanan itu akan berakhir di tempat sampah. Dia emang selalu gitu. Mungkin takut makannya dibuang orang. Ucap Cakra menjelaskan tanpa diminta. Ibu bersyukur kamu gak kenapa-napa, Yam. Ibu sama nenek mau ke rumah sakit tadinya, tapi gak boleh sama nak Rian. Katanya mau pulang. Ucap Juleha sambil mengusap tangan Mariam dengan lembut. Hal yang sudah sangat lama tak pernah dirasakan Mariam. Tepatnya saat kehadiran Maya di rumah mereka. Alhamdulillah, Bu, Iyam gak kenapa-napa. Jawab Mariam pelan. Mereka semua berada di ruang keluarga, mengobrol ringan tentang apa saja. Kecuali Cakra dan Yuen yang begitu serius membahas bisnis mereka. Sebenarnya aku sama Mas Yuen ada sesuatu yang mau dibicarakan sama kalian semua. Ujar Mariam menghentikan keseriusan dua laki-laki yang duduk di seberang mereka. Yuen tertegun, bingung beberapa saat sebelum melihat isyarat dari Mariam tentang kehamilannya. Ah, iya. Semua orang menoleh kepadanya. Yuen bangkit dan duduk di sisi sang istri. Ada apa? Jangan bikin wanita tua ini penasaran. Ucap nenek tak sabar. Jadi, sebenarnya tadi itu Mariam bukannya sakit. Dia pusing karena kecapean aja, gak ada masalah sama sekali. Justru, kita akan kedatangan anggota baru di rumah ini. Ucap Yuen berbasa-basi sambil menatap mereka satu persatu. Ketiga orang tua itu terdiam, mencerna kalimat yang diucapkan Yuen dengan sangat lama. Maksud kamu gimana, Yuen? Jangan bikin nenek bingung. Ucap Cakra, padahal dia sendiri yang merasa bingung. Anak nakal! Kamu yang bingung malah nyalain orang tua. Ibu udah paham maksudnya apa? Sela nenek tidak terima oleh kata-kata Cakra. Ayah Yuen itu memalingkan wajah, menghindari tatapan semua orang. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya ibu akan punya cucu. Ujar Juleha dengan perasaan yang tak terkendali. Cakra membelalak, menatap Yuen dan Mariam bergantian seolah-olah meminta penjelasan. Keduanya kompak menganggukkan kepala yang membuat Cakra berhambur mendekati mereka. Kalian gak bohong sama ayah, kan? Cakra memastikan dengan mata berair karena rasa haru. Enggak, ya. Buat apa bohong? Ayah bisa lihat sendiri hasil pemeriksaannya. Jawab Yuen seraya menyerahkan amplop dari rumah sakit hasil USG Mariam tadi. Cakra mengambilnya dengan cepat, membuka dan membaca hasil laporan laboratorium milik Mariam. Juga ada potret janin di dalam sana yang masih sebesar biji kacang hijau. Alhamdulillah, ya Allah, aku akan punya cucu. Pekiknya menengadah dengan kedua tangan terangkat penuh syukur. Siang itu bertabur kebahagiaan di rumah besar Cakradhana. Ia memberi cuti kepada para pekerja di rumah sebagai tanda syukur. Mereka juga diberi uang lebih untuk membahagiakan keluarga mereka. Sementara itu di rumah kontrakan Laya, ia duduk di depan teras berharap akan melihat sang anak atau menantunya lewat.
Kabar tentang resepsi pernikahan mereka sudah tersebar. Dia tak sabar ingin bertanya kepada Maryam. Berharap akan diizinkan untuk datang melihat kebahagiaan mereka. Kenapa Maryam hari ini nggak datang? Aku udah duduk lama di sini, tapi belum lihat dia lewat juga. Gumam Laya menatap jauh ke jalan lengang di depan sana. Ia mendesah sudah setengah hari menunggu, tapi sosok Maryam belum ada muncul juga. Beranjak dan masuk ke dalam rumah, mengambil wudhu untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Benar kata Maryam, mendekatkan diri kepada Tuhan membuat hati menjadi tenang. Di toko, sudah ada beberapa karyawan baru yang datang untuk training. Sebagai manajer dia tahu bahwa Maryam sudah tidak lagi bekerja di toko. Dia sepenuhnya menjadi istri bos mereka yang memiliki kuasa penuh seperti Yuen. Di mana Kak Iyam? Kok gak kelihatan? Apa gak masuk hari ini? Di antara mereka ada seorang gadis dengan rambut sebahu yang memindai setiap sisi toko mencari keberadaan Maryam. Dia Maya yang sengaja melamar kerja di toko Yuen. Baik, semuanya, selamat bekerja. Ucap sang manajer membubarkan kumpulan orang-orang itu. Maya mendatangi meja kasir yang biasanya ditempati Maryam. Melirik Nina yang hanya diam membisu.